apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Halimah Jumati Syafia dengan NPM 253700046. Pada video kali ini, saya akan membahas dan melakukan survei mengenai fenomena yang sering dialami oleh anak muda, namun jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu emotional numbness atau perasaan mati rasa secara emosional. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian merasakan perasaan hampa, mood, atau bahkan semangat untuk menjalani hari? Rasanya kayak udah nggak bisa lagi membedakan emosi sedih, senang, bahkan marah. Kondisi seperti ini sering kita alami tanpa kita sadari, terutama saat tekanan hidup datang terus-menerus. Melalui video ini, aku mengajak kalian buat melihat lebih dekat mengenai fenomena yang disebut emotional numbness atau perasaan mati rasa. Secara sederhana, emotional numbness adalah kondisi ketika seseorang merasa hampa, datar, atau sulit merasakan emosi, baik emosi positif maupun negatif. Tapi bukan berarti orang tersebut tidak punya perasaan, tapi justru karena terlalu banyak tekanan, emosi jadi seperti dimatikan oleh tubuh dan pikiran. Menurut psikologi, kondisi ini bisa muncul sebagai mekanisme pertahanan diri ketika stres, tuntutan hidup, atau tekanan emosional berlangsung terlalu lama. Jadi otak berusaha melindungi diri dengan menekan emosi. Dalam jangka pendek, ini mungkin terasa membantu, tapi kalau berlangsung terlalu lama, ini justru dapat mengganggu kesejahteraan psikologis dan hubungan sosial seseorang. Fenomena ini cukup relevan pada generasi muda. Tekanan akademik, tuntutan untuk selalu terlihat kuat, ekspektasi sosial, sampai paparan media digital yang berlebihan. Hal ini seringkali membuat anak muda tidak punya ruang aman untuk jujur terhadap perasaannya sendiri. Dan akhirnya, banyak yang memilih memendam perasaannya sampai merasa kosong tanpa disadari. Oleh karena itu, melalui video ini saya ingin melakukan wawancara singkat kepada beberapa responden dari generasi muda. Tujuan dari wawancara ini bukan untuk menilai benar atau salah, melainkan untuk memahami pengalaman mereka secara lebih nyata dan manusiawi. Sering mungkin merasa terputus dari diri sendiri dan juga lingkungan. Kebiasaan untuk tidak mengekspresikan perasaan. Mungkin merasa kurangnya komunikasi. Hal yang saya lakukan mengalihkan perhatian. Contohnya seperti apa? Lebih aktif di media sosial. Bilang pernah. Kurang terbuka. Pernah sulit untuk merasakan emosi. Saya sih karena kebiasaan tidak mengungkapkan perasaan diri sendiri. Biasanya sih lebih sulit melakukan aktivitas, jadi kayak apa yang dirasakan di aktivitas itu tidak maksimal. Biasanya sih cukup diam dan penam diri. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terima kasih sudah menonton dan saya harap kita semua dapat lebih jujur dan peduli terhadap perasaan